Yes, kembali lagi. Selamat datang. Di video kali ini gue pengen ngelanjutin lagi video tentang pembahasan kita mengenai bahasa pemrograman CSS. Dan sekarang untuk pembahasan kali ini gue pengen ngebahas tentang hyperlink, format text, dan juga position CSS di dalam bahasa pemrograman CSS ini. Jadi ya, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke pembahasannya, oke? Alright. Pertama kita bakal bahas dulu hyperlink. Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat diklik di suatu link tertentu gitu. Seperti yang kita tahu, hyperlink yang pernah kita pelajari dulu di HTML, kalau tag yang digunakan untuk bisa menggunakan hyperlink ini itu adalah dengan tag A, dimana di dalam tag A pembuka kita kasih atribut href lalu masukin link. Lalu elemen di dalam tag A ini itu adalah tulisan yang pengen kita jadikan hyperlink gitu. Jadi ketika kita klik tulisan tersebut, kita langsung menuju ke website link dari link yang sudah kita sematkan sebelumnya gitu. Seperti itu. Nah, di sini di CSS itu hyperlink itu bisa dimanipulasi sama kita. Kita bisa mengubah beberapa hal atau beberapa objek yang ada di dalam hyperlink kalau di CSS. Dan lebih tepatnya ada 4 status yang bisa kita manipulasi di dalam CSS. Yang pertama itu adalah link, yaitu link aktif biasa, seperti misalnya kalian masukin link udah gitu doang. Lalu visited, yaitu merupakan status sebuah link yang telah dikunjungi. Jadi kalau misal kalian sudah mengunjungi satu website, pasti kita sering gitu ngelihat ketika kita balik lagi ngelihat website itu pasti warnanya itu berbeda kan. Kayak misalnya awalnya warna biru, lalu tiba-tiba ketika kita sudah masuk, lalu kita keluar dan kita masuk lagi, coba lihat warna dari hyperlink tersebut akan berubah seperti itu. Lalu yang ketiga itu hover, yaitu merupakan status sebuah link pada saat diletakkan kursor mouse di atasnya. Jadi misalnya ya kayak ini tulisan, nah lalu mouse ini itu ada tepat di linknya. Jadi kita sering lihat kan kalau ketika link diarahin kayak hyperlink itu kadang-kadang suka berubah, seperti itulah. Lalu yang terakhir adalah active, yaitu merupakan status sebuah link atau hyperlink pada saat sudah diklik. Jadi ketika kita sudah klik, nah hyperlink tersebut akan berubah gitu. Hyperlink tersebut akan berubah seperti itu. Oke, ini adalah beberapa penulisan atau codingannya. Pertama, ini adalah yang paling simpelnya. Kita langsung aja coba bedah ya. Jadi sini seperti biasa ya, file HTML-nya isinya sama gitu. Kita masukin, kita pakai tag A, lalu menggunakan href di dalamnya. Situ ada class link. Jangan lupa class link ya, karena kita pengen memanipulasi hyperlink ini. Lalu dalamnya link, dimana link ketika kita sudah beres ya. Nah, link ketika itu link biasanya, hyperlink biasanya itu akan berukuran 20. Lalu hover, dimana ketika kursor itu berada di atas hyperlink itu akan berubah warna menjadi warna merah, dan lalu linknya pun akan berwarna biru gitu. Lalu aktif, jadi ketika misalnya kita sudah ketika kita sudah masuk ke linknya, lalu kita lihat linknya, pokoknya ketika kita sudah masuk warnanya akan jadi hijau. Dan lalu visited, jadi ketika kita sudah atau pernah masuk ke link tersebut, maka warnanya akan berubah gitu. Seperti itu cuy. Biar lebih gampang kita langsung aja ke codingannya. Jadi sini gue udah sediain ya codingannya, jadi gak perlu nunggu lama-lama lagi. Di sini
paling di sini seperti dilihat ya, di sini kita langsung aja mulai, kita langsung aja play. Nah, seperti itu. Sorry, bisa kita play. Nah, misalnya kita bakal ulang dulu aja deh gitu. Misal dari sini. Nah, di sini seperti yang tadi, kalau kita codingannya seperti ini ya, codingannya seperti ini ya, maka silakan seperti ini. Jadi ketika misalkan hover, maka ketika kita kursornya ada di atas akan jadi merah. Tadi juga ketika kita klik ada warna hijau gitu kan, nah itu artinya aktif. Jadi ketika kita klik, kita sudah kliknya akan muncul warna hijau gitu. Dan seharusnya kalau misalnya sudah seperti ini, ketika kita coba balik lagi ya, kita klik lalu lalu kita balik lagi, ini harusnya berwarna kuning, tapi ya it's okay. Intinya seperti itulah untuk link itu, untuk hyperlink. Ada juga codingan yang lebih yang lebih rumitnya, nggak rumit tapi intinya ini lebih kompleks lah gitu ya. Jadi hasilnya itu akan seperti ini, sama aja sebenarnya seperti ini ya. Misalnya kalau kita klik, nah jadi merah itu kan. Dan lalu yang ngebedain sama yang tadi itu adalah, kalau tadi misalnya ketika kita buka hyperlinknya, websitenya itu bakal nutup tab dari website ini. Tapi kalau yang sekarang itu dia misah tabnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian di tag A-nya ya, di tag A yang ada yang berisikan link dari website yang ingin kalian tuju. Kalian tambahkan atribut target dan masukkan value blank, yang mana ketika kalian nanti masuk ke dalam hyperlinknya, website yang keluar ketika kalian klik itu akan membuat tab baru dan gak akan menimpa ke tab awal website kalian, seperti itu. Oke, hyperlink sudah selesai. Kita lanjut ke bagian format teks. Nah, format teks ini itu bisa bilang ada banyak ya. Di sini juga pun saya sudah sediain sekitar 10. Saya juga nggak semuanya tahu gitu ya. Ada beberapa doang yang tahu, kayak kalian misalnya lo text align, text transform dan lainnya. Tapi untuk lebih spesifiknya gue kurang paham sebenarnya. Tapi it's okay, kalian bisa cari sendiri dan itu gampang gitu. Selanjutnya kita lanjut, kita coba dari yang biasa aja itu, yaitu dari color. Dimana sini kita langsung aja coba bedah lah. Jadi sini ada paragraf gitu ya, tag P, ada class di sini. Nah, lalu di CSS-nya jangan lupa untuk sambungin di CSS-nya itu untuk nandain yang class ya, kita kasih warna color blue gitu. Selanjutnya kita langsung aja coba ke codingannya. Jadi kira-kira seperti ini ya codingannya. Nah, ini dari seperti ini kira-kira codingannya. Dan nanti ketika kita coba run, maka tulisannya akan berwarna biru seperti itu. Dan selanjutnya itu untuk color. Selanjutnya kita akan membahas tentang text align, dimana ini adalah contoh HTML nya dan ini tuh adalah contoh dari CSS nya, dimana kita bisa lihat di sini ada 4 class ya, yaitu tulisan kiri, kanan,
tengah, dan justify. Dan di CSS nya itu semua diberikan text align, dimana tulisan kiri text align left, kanan right, tengah center, dan justify yaitu rata kiri dan kanan. Kita langsung aja coba ke codingannya biar lebih gampang. Ini dia codingannya. Nah, ini sudah ada semua ya, dan ini adalah codingannya. Jadi ketika kita coba run, maka tulisan yang sebelah kiri akan berada di sebelah kiri, of course. Dan tulisan sebelah kiri juga sebenarnya nggak usah pakai text align left juga, karena memang defaultnya mau kalian pakai text align ataupun tidak, defaultnya pasti bakal ke sebelah kiri. Lalu yang kedua itu teks format teks yang ke kanan, dimana teksnya itu akan ke sebelah kanan gitu. Sorry mungkin nggak kelihatan, intinya seperti ini. Nah pokoknya seperti ini ya, sebelah kanan gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada, lalu selanjutnya teks format di tengah gitu, itu di tengah, jadi ada di center gitu. Lalu yang terakhir justify, dimana semuanya ini tuh tulisannya rata kanan kiri seperti itu. Ini yang kanan ya, by the way. Oke, itu dia untuk text align. Dan selanjutnya ini adalah untuk HTML masih sama, tapi ini itu codingan yang lebih kompleks. Ada ini hampir semuanya ada. Ya, di sini kalau kalian misalnya tulis codingannya, maka jadinya akan seperti ini. Nah, ini pokoknya adalah cara menggunakan format teks di dalam CSS. Dan di sini juga banyak banget ya, beberapa yang saya juga masih belum paham gitu ya, tapi intinya ya seperti inilah format teks. Bisa kalian coba cari-cari dan bisa kalian coba aja gitu. Itu dia untuk format teks. Next, kita lanjut ke bagian pembahasan tentang position di CSS. Position pada CSS digunakan untuk mengatur posisi sebuah elemen HTML. Terkadang kita ingin membuat atau menetapkan posisi sebuah elemen dengan elemen yang lain kan. Nah, position text inilah yang kita gunakan. Intinya itu untuk mengatur posisi elemen. Kayak misalnya kita sering kan lihat bentuk menu yang ada di atas gitu di sebuah website, kayak misalnya menu toko online ataupun kayak absensi seperti itu kan, ada kayak garis di atas pinggir atau seperti apa kan, seperti itu. Bisa juga seperti kayak gini nih yang di bawah ini ya, kayak gitulah. Nah, di sini posisi CSS itu dibagi jadi 4, yaitu static, relatif, fix, dan absolute. Tapi untuk yang absolute ini itu gak ada codingannya ya, jadi intinya bisa kita lihat nanti aja. Kita pertama bahas dulu dari yang static. Posisi static digunakan untuk mengatur elemen menjadi statis atau secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default. Jadi static ini itu ya cuman bentukan yang biasa gitu, pokoknya normal gitu. Bentuknya bakal default atau menyesuaikan bentuk websitenya ya. Contohnya seperti ini kan, posisi diberikan atribut dulu position, dan lalu diberikan value static. Dan jika dikodikan ya, maka kodingannya itu akan jadi seperti ini. Misalnya ini position kan, dan lalu ini adalah CSS nya. Lalu kalau kita coba run, maka jadinya seperti ini. Kita lihat dimana nih itu menyesuaikan websitenya. Jadi kayak misalnya kita bikin website kecil nih, maka elemennya ya bakal menyesuaikan juga gitu. Intinya bakal posisi default dah seperti biasa gitu. Itu untuk static. Selanjutnya adalah relatif. Dimana sebuah elemen HTML yang menggunakan posisi relatif akan terletak pada posisi normal. Ya, pada posisi normal gitu. Sebenarnya seperti ini. Jadi maksudnya normal itu ya posisinya akan normal. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu.
bukan itu sih, tapi intinya bentukannya normal. Kalau kita coba run maka jadinya akan seperti ini gitu. Ini di sini kenapa ada jeda kayak gitu, karena di sini kita memberikan itu atribut ini, itu memberikan atribut left. Jadi ya di sini 40, ini itu 10 ya, seperti itu kira-kira. Itu untuk relatif. Lalu selanjutnya adalah fix, dimana sebuah elemen HTML yang disetting dengan position fix akan memiliki sifat tetap tanpa ada perubahan, bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top, dan right pada position fix. Jadi ya intinya sifatnya tetap dan juga gak akan ada perubahan ketika kita scroll, jadi bakal seperti itu aja gitu. Contohnya seperti ini. Nah ini dia, masih sama seperti sebelumnya, cuma beda positioningnya aja. Dimana kalau misalnya kita buka codingannya, lalu kita lihat, nah maka posisinya itu akan tetap seperti ini gitu. Jadi nggak bakal berubah. Jadi ini harusnya kalau misalnya di scroll dia bakal seperti itu aja, dia nggak akan kayak misalnya menghilang. Kalau kita scroll nggak bakal tetap seperti ini. Biasanya itu kayak misalnya kalian pengen bikin menu di atas kan, dan lalu ada tanda logo di ujungnya, nah biasanya kayak gitu. Itulah untuk fix gitu. Dan lalu yang terakhir itu adalah absolute, yaitu elemen HTML yang menggunakan position absolute akan tertimpa dengan elemen lain. Position dan juga position adalah salah satu properti position yang berguna. Jadi absolute ini itu ya kalau pengen misalnya elemen yang kita miliki itu saling menimpa satu sama lain. Jadi misalkan bawah biru atas merah, atas biru bawah merah, seperti itu. Dan di sini gue masih belum paham juga sebenarnya tentang absolute, tapi intinya ini itu bisa untuk menimpa, atau bisa bilang akan satu elemen itu akan tertimpa dengan elemen lain gitu. Dan itu dia pembahasan kita kali ini. Itu saya pembahasan tentang CSS untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video yang gue berikan bermanfaat. Info yang gue berikan semuanya bermanfaat. Bagus, gitu aja dari gue. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.